Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Oke, ya. General reading seperti biasanya saya tidak menentukan tema. Temanya saya memasrahkan dan menyerahkan sepenuhnya kepada semesta. Kita cek. Energi hari ini, general reading ya, pembacaan massal rame-rame belum tentu untuk kalian. Itu temanya seperti apa? Silakan kalian simak dari awal hingga akhir supaya kalian memahami sepenuhnya dan tidak salah paham, tidak salah pengertian. Sekali lagi ini adalah general ya, umum untuk semua yang nonton, energi rame-rame, yang ketarik energi yang dominan belum tentu untuk kalian. Jadi silakan simak ya. Untuk yang ingin dibacakan untuk kalian sendiri silakan personal reading, private reading ya, ke pembacaan secara pribadi. Silahkan hubungin Kak Flori ya, bukan saya. Nomornya Kak Flori ada di bawah video ini. Silahkan chat WA, ketiknya daftar tarot saja, jangan ketik yang lain supaya ditanggapi. Oke, kita mulai. Saya ambil satu kartu untuk indikatornya ya, maksudnya untuk temanya ya. Satu kartu saja tentang apa? Ya, semoga banyak yang ketarik. Selamat datang yang baru saja bergabung. Salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana saja ya? Tidak ada yang kebetulan kalau kalian tiba-tiba menemukan video ini. Saya yakin ada pesan semesta yang penting untuk kalian. Oke, kita lihat. Oke. Past life relationship, you have known each other before. Jadi ini adalah hubungan bisa sudah berakhir atau masih berjalan. Tapi ini adalah hubungan di masa lalu ya. Jadi sebelumnya kalian sudah kenal, terhubung dengan orang ini ya. Bisa pasangan atau hubungan, konsep hubungannya terserah bebas ya. Tapi ini sebagian besar ya. Bisa yang jelas bukan hubungan baru kenal, bukan lagi PDKT, bukan ya. Ini adalah sudah pernah kenal, minimal itu ya. Terutama banyak yang di sini teman lama ya, entah teman masa kecil, teman sekolah, teman kerja dulu ya, atau mungkin kalau ini dulu pernah mungkin terhubung secara asmara ya, kemudian putus, atau mungkin dulu sempat pada naksir atau salah satu naksir tapi nggak kesampaian ya. Itu masih masuk ke dalam tema kali ini. Tapi kita mau lihat lebih detailnya itu past life relationship yang seperti apa ya. Atau mungkin ini juga bisa kayak gini ya, kalau orang percaya sama reinkarnasi ya. Dulunya di masa-masa dulu itu mungkin pernah terhubung, tapi saya tidak mau membacakan hal yang seperti itu karena tidak apa ya, untuk apa gitu loh, untuk apa? Kita real saja ya, yang logis saja dan yang sesuai dengan kenyataan ya. Yang dulu-dulu ya wis biar yang dulu ya, cuman ini adalah orang di masa lalu, intinya seperti itu ya. Kalau kalian baru kenal itu nggak masuk, oke? Penjelasan saya selalu saya ulang-ulang karena tidak semuanya bisa memahami kalau tidak diulang-ulang ya. Jadi untuk kalian yang mungkin bosan saya diulang-ulang ya, bacaan ini bukan hanya untuk kalian tapi juga untuk orang banyak ya. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa. Masih dengan kartu yang sama, saya pakai Wellness Islands ya. Islands time. Wellness Islands. Islands time, Island times wellness ya. Oke, ini kartu oracle. Kalau tarotnya nanti ya, tarot dalam membacakan tarot saya pakai oracle, pakai Lenormand, juga tarot itu sendiri ya. Kita lihat ceritanya seperti apa. Oke. Pada rame nobar di depan rumah saya. Hammer, oke. Mohon maaf, ini pas hubungan di masa lalu. Ada yang on off, ada yang sebenarnya ya sudah pernah pergi ya, atau kalian pernah putus atau hubungannya jeda ya. Tapi kembali lagi, bahkan saya merasakan di sini ya, hubungannya itu kayak ngejar gitu loh ya,
getol banget untuk menjalin hubungan lagi ya. Orang-orang di masa lalu ini ya. Coba kita lihat lagi ya. Hubungan terhubung dengan orang masa lalu. Coba saya lihat lagi ya. Terhubung dengan orang. Oke. Tapi saya melihatnya ya. Bisa kalian, bisa orang yang kalian pikirkan. Sekali lagi, general itu bisa terbolak-balik energinya, vice versa ya. Jadi kalian sesuaikan. Maka dari itu, saya sarankan nontonnya itu jangan di-skip-skip, jangan dilewat-lewatin. Nanti nggak paham ya. Oke, di sini entah kalian, entah orang yang kalian pikirkan yang terhubung ya, berdealing dengan kalian dengan hubungan masa lalu atau dia adalah orang masa lalu kalian. Di sini walaupun dia datang dan datang lagi ya. Rupanya kali ini kalian itu seperti kayak sudah tutup pagar ya, kayak sudah nggak mau, kayak membuat satu batasan atau defense, pertahanan diri supaya dia tidak masuk. Coba kita lihat lagi ya. Saya ambil 5 kartu. Ada background ya, suara TV ya. Mohon maaf ya. Oke. Iya, moving on. Moving on dalam artian ini bukan moving on menjauh, tapi moving on untuk mendekat. Karena di sini arriving ya. Sebenarnya ini adalah walaupun kalian sebenarnya sudah nggak mau sama orang ini, tapi hati kecil ya, hati kecil entah suka entah enggak, kalian ada harapan sedikit, walaupun itu sedikit ya. Kalian pernah berharap orang ini kembali pada kalian, entah untuk meminta maaf, entah memang untuk menjalin hubungan lagi, atau paling enggak pengen lihat muka yai ya. Mungkin seperti itu. Tapi di sini secara logika atau mungkin secara nalar atau secara tindakan yang kalian lakukan itu seperti menghalangi dia masuk kembali. Bisa jaim ya, bisa masih mengevaluasi, bisa juga memang benar-benar nggak mau ya. Oke, kita lihat. Ya, karena di sini ya agak gencar sih, di sini persisten, repetitif, berulang kali, gencar, getol ya. Kalian bisa zoom ya, untuk tiap-tiap kartunya ya, supaya tidak salah paham. Oke. Di sini saya melihat ya, orang ini menawarkan hubungan lagi, partnership minimal ya, atau bahkan ada yang ingin berkomitmen, ada yang union ya. Union dalam artian itu mau bersatu kembali, rekonsiliasi ya. Bahkan di sini ada juga ya teman-teman, beberapa tapi kecil ya, energinya saya merasakan kecil. Untuk kalian yang sudah terikat satu hubungan yang resmi, mungkin ya minimal engagement itu pertunangan, ada cincin pertunangan, atau kalian sudah pernah punya ada komitmen yang jelas, kemudian hubungannya lama seperti itu. Saya melihatnya sempat pisah, tapi ini kembali gitu loh, kembali loh. Kenapa saya bilang kembali? Ngadi-ngadi enggak, karena di sini you have known each other before. Dan di sini rebuilding ya, rebuilding, membangun kembali ya. Bisa memahami sampai sini ya. Oke, kita lihat. Agak saya merasakan energi ngotot ya. Nggak bisa dipungkiri, dengan orang ini mendekat, kalian ada perasaan, walaupun ada yang nggak suka ya, risih ya, tapi ada juga yang flowery, berbunga-bunga, dalam artian bukan kesenangan euforia, tapi kayak kan kau sekarang keadaan berbalik, kau sekarang meminta-minta kepadaku untuk kembali bersamamu. Ada, bukan semuanya ya. Kalian harus bijak ya. Untuk kalian yang nggak mau mikir, saya nonton tarot nggak ingin mikir-mikir gitu ya. Ya nggak usah dipikir lah, ngapain? Gak ada yang suruh mikir. Lo. Di sini teman-teman, ya, dengan hadirnya si dia atau energi dia yang mulai mendekati kalian, kalian jadi ingat kenangan-kenangan di masa lalu. Bahkan banyak di sini ya. Bisa kalian itu kayak ngungkit-ngungkit, kamu dulu begini dan begitu, sekarang kok kamu kesini lagi ya. Ada juga yang begini, mengungkit-ngungkit bahwa kamu dulu gini-gini loh sama aku, kamu gini-gini loh sama aku ya.
Sekarang kamu mau ke sini lagi untuk apa? Ya itu ada ya. Terus ada lagi ya, orang yang terhubung dengan kalian itu membahas tentang kenangan-kenangan yang indah supaya kalian ter apa ya, biar hatinya goyang, digoyang gitu loh, digoyang sama dia hatinya supaya luluh ya. Luluh nggak apa-apa, kalau lantak itu yang susah, sudah luluh lantak ajur jum ya. Seperti itu teman-teman. Low kan, seduction. Ada energi-energi flirting, menggoda-goda, janjian pengen ketemu. Ada di sini third party interference ya. Di sini itu adalah beberapa hubungan segitiga ya, atau bersegi-segi, mungkin sama-sama punya pasangan atau salah satu punya pasangan ya. Ada beberapa, walaupun di sini tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa yang jomblo ya, nggak apa-apa masih masuk. Tapi di sini ada attraction, jadi ya, jadi teman-teman, kalau memang ini orang di masa lalu yang effortnya kurang, artinya secara tindakan nyata tidak getol seperti yang saya bilang ya. Saya kira ini bukan energi kalian, ini energi orang lain yang juga nonton video ini ya. Jadi kalau kali ini nggak cocok kalian bisa nonton video saya yang lain, mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Jadi jangan dipaksakan kalau memang bacaan ini nggak cocok untuk kalian. Mending kalian personal reading ya. Pertanyaan pribadi, permasalahan pribadi, silahkan di personal reading ya. Personal reading di saya semuanya berbayar dengan video call seperti ini. Jadi interaksi langsung dengan saya, pertanyaan bebas ya. Pertanyaan bebas sesuai dengan durasi yang kalian pilih. Oke. Untuk selengkapnya jangan ketik daftar taruh di komentar Yuk gak ditanggapi, caranya daftar itu di Kak Flori bukan di komentar ya, paham ya? Oke, nomor WA-nya Kak Flori ada di bawah video ini di deskripsinya ya. Oke, kita mau lihat. Emang orang ini ngapain dia datang-datang lagi ya? Emang dia segitu cintanya, segitu membutuhkannya ya. Kita lihat ya. Apakah dia kembali karena memang dia cinta, dia kangen. Ya, kita lihat. Kenapa dia kembali? Sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa. Mungkin ada sebagian yang seperti itu ya. Coba kita lihat. Kenapa dia kembali? Kenapa dia getol lagi kepada kalian? Energinya membara kembali kepada kalian ya. Oke. Ini nanti mungkin aduh, ya opo sih. Maaf ya teman-teman. Nanti mungkin judulnya orang lama kembali lagi ya. Balik kucing nih ya. Kenapa dia ingin kembali? Apa yang di dalam hatinya? Ya. Apa yang dia alami sehingga dia ingin kembali padamu? Saya ambil 3 aja cukup ya, supaya nggak lama-lama. Oke, saya melihatnya ya, selama tidak bersama kalian atau jauh dari energi kalian. Oke, sebentar. Saya melihat dia, di sini ada emergency room kalau kalian kelihatan ya. Coba saya deketin gimana? Emergency room, UGD ya, IGD. Berarti kan tempat-tempat orang sakit ya, yang gawat ya. Dan di sini grow, bertumbuh. Jadi dia itu juga mengalami sakit sampai kayak orang itu emergency ya, entah bisa fisik, entah mental, entah psikis ya, maksudnya itu ya. Dan dari situ akhirnya dia mempelajari grow ini adalah bertumbuh. Tumbuhan ada akarnya, keluar daunnya ya, kemudian berbuah mungkin seperti itu. Dia bertumbuh, menumbuhkan pikiran-pikiran yang sekiranya lebih baik ya kan? Lebih dewasa, lebih luas setelah dia mengalami sakit. Ternyata ya, mungkin bisa saya sampaikan seperti ini. Saya simpulkan seperti ini. Setelah mungkin tidak bersama kalian ya, dulu orang lama, kemudian kenapa dia kembali? Karena dia pernah dengan berjauhan sama kalian ya, baik secara fisik ataupun hanya secara energi saja ya, terpisah sama kalian atau hubungannya yang on off. Selama tidak bersama kalian itu dia sakit semua, bisa menahan rindu ya, bisa mikir ya, dipikir-pikir, setelah dipikir-pikir dia
memutuskan untuk bertindak menuju kalian lagi, gitu ya. Coba saya lihat lagi ya. 3 cukup nggak? Kalau nggak cukup saya ambil 5. Coba saya lihat ya. Kenapa dia kembali? Kenapa dia kembali? Dia ini berusaha untuk melepaskan, sudah rilis ya. Tapi kalian lihat ini kuburan ya. Seakan-akan kayak orang ditinggal mati gimana? Kayak nggak bisa ketemu lagi ya. Jadi dia itu benar-benar kehilangan kayak ditinggal mati. Gimana sih? Sedih pol ya, sedih pol di sini. Apalagi ya, terutama untuk kalian yang sudah tidak mau terhubung sama dia. Saya bilang tadi protection, membuat benteng, pagar ya. Seperti itu. Tambah ini di IGD-nya, di UGD-nya lama. Maka dari itu selama dia merasa kehilangan dan sedih ya, terpuruk ini, dia tuh mikir terus. Ya, aku nggak boleh gini. Aku harus bangkit. Aku harus saya harus ketemu lagi. Saya harus mungkin meminta maaf. Tapi di sini nggak ada ya meminta maaf. Tapi dia mau ketemu, ya. Mau ketemu, mau mendekati, entah nantilah. Pokoknya mau diterima dulu karena di sini ada rejection, saya merasakan penolakan dari kalian. Ini energinya yang paling besar, ya. Kalian harus bijak ya teman-teman. Kalau memang bukan seperti ini cerita kalian ya, berarti ini bukan untuk kalian. Ya. Bunda baca aja, gak usah gitu. Loh, ya kenapa? Supaya jelas, Rek. Lah. Di sini teman-teman, pernah ya orang ini berusaha untuk ya mendekati kalian ya dengan usahanya. Ini ada beberapa yang masih dalam tahap energi keinginan ya, niat ya. Ada juga yang sudah berusaha ya. Tapi saya merasakan mungkin ada slash atau kayak orang kayak sinetron Indonesia ya. Ini contoh analogi. Gini ya, ketemu, oh mau ketemu gini, ternyata simpangan. Nah, itu ya. Nggak ketemu, lewat sana gitu. Ada juga yang memang benar-benar kalian tidak memberikan akses dia untuk masuk lagi ke dalam kehidupan kalian atau minimal untuk bisa ketemu atau tahu info tentang kalian. Kalian sudah menutup diri. Ya, itu. Bahkan mungkin ada yang sudah dengan jelas. Kamu jangan lagi menampakkan wajahmu atau semacam itu gitu loh. Ya. Jadi orang ini semakin merasa ini. Emang dia salah apa sih, Rek? Kok sampai seperti ini? Dia yang meninggalkan juga ada. Mungkin memang dia kehilangan ya setelah meninggalkan kalian. Mungkin ada cerita yang seperti itu beberapa ya. Dan dia menyesali di sini ya. Menyesali dan menyadari saat dia mengingat banyak mungkin kebaikan kalian. Dia saat ingin mendekat. Rupanya dia melihat kalian mungkin takut ya. Dia ada ketakutan bahwa kalian responnya itu atau feedbacknya itu tidak seperti yang diharapkan ya. Gak cukup besar hatinya berarti ya. Saya ambil 5 teman-teman. Kurang serk aku kalau cuma 3. Kalau ini nggak keluar berarti nggak boleh. Ya sudah 3 saja. Oke, jadi 3 saja. Kalau begitu kita lihat ya. Apa yang kita lihat? Perasaan dia saat ini. Segitukah dia cinta ya? Di balik dia merasa kehilangan dan kalian tidak ini ya, saya jadi ingin tahu apa sih yang terjadi sama dia ya, sehingga dia bertumbuh dan memberanikan diri untuk datang kepada kalian dengan getolnya seperti ini ya. Emang yang terjadi dalam dirinya apa? Bisa juga itu dia seperti kayak, mohon maaf ya, ada beberapa mungkin yang memang kena karma atau mungkin memang secara mungkin semesta membukakan hati dan pikiran dia bahwa apa yang dia lakukan di masa lalu kepada kalian itu salah gitu ya. Bisa juga atau dia setelah mendapatkan karma mungkin sakit seperti itu ya atau apapun di dalam hidup dia ya. Emergency room ini juga bisa bukan hanya fisik, bukan hanya mental atau psikis, bisa juga mungkin finansial kayak perekonomian mungkin sehingga dia
ya Tuhan atau mungkin semesta ya, sama saya bilang semesta. Mungkin dalam untuk membuka hati dan pikiran manusia itu ya, untuk menyadarkan manusia kan bisa dengan berbagai cara ya. Jadi kita nggak usah, mikirnya bahwa dia kena karma lah, anggap saja semesta membukakan hati dan pikirannya mungkin, terlambat ya, tapi ya memang mungkin ceritanya harus seperti itu ya. Tapi kita lihat apa sih yang dia alami ya, sebenarnya nggak perlu ya, ngapain, yang penting sekarang. Ada yang pengen tahu nggak sih? Saya ambil 3 aja ya, apa sih yang terjadi dalam dirinya ya? Ya, nggak usah ya? Gimana dong? Langsung aja deh kita lihat. Maunya dia mendekati apa? Minta maafkah ya? Atau memperbaiki hubungankah ya? Atau hanya memanfaatkan karena ada butuhnya. Nah, itu yang medeni ya. Itu menakutkan, itu serem itu ya. Atau apapun. Apa hanya ingin berteman ya, jangan terkadang orang kalau mantan gitu ya, dia deketin lagi, dia cinta lu ternyata. Belum tentu. Menjaga tali silaturahmi lah, apalah, minimal berteman bersaudara lah, yang penting nggak putus komunikasi lah, banyak. Jadi nggak usah berpikir bahwa seseorang itu yang datang itu pasti maunya apa-apa ya, belum tentu ya, belum tentu negatif. Tapi coba kita cek ya, kita cek. Dia maunya apa mendekati lagi. Kita lihat perasaannya dulu ya. Perasaannya ya, perasaan dulu. Sip. Kalau saya merasakan di sini sih perasaan cinta ya, teman-teman. Tapi kita cek lagi. Oke. Sampai sini ada yang suka tapi belum subscribe, lupa. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya ya. Kita lihat perasaan sih dia. Iya, cinta ini sun itu matahari. Matahari itu panas, terang, ceria. Ya, bisa ngeringin baju. Bisa buat jemur-jemur ya, bisa menghitamkan kulit ya kemana-mana. Jadi matahari itu adalah sinar cahaya ya, yang menerangi, yang menghidupkan bumi ya. Saya kira perasaannya memang kepada kalian itu, kalian dianggap mencerahkan sih hari-harinya. Rupanya dia pernah layu, intinya seperti itu. Kayak jemuran nggak kering ya, mamel seperti itu, kayak gombal mamel. Nah, seperti itu. Jadi perasaan dia kepada kalian, kalian itu dianggap adalah seperti matahari, menceriakan, bukan mengeringkan ya, bukan. Jadi kayak energi ceria lah, menceriakan hatinya gitu. Bagaimana dia kepadamu? Perasaannya gimana? Oke. Bear, ini adalah energi perlindungan, kekuatan ya. Dia ingin menceriakan ingin membahagiakan kalian, kembali lagi untuk membahagiakan kalian sebagai kayak kalau habis malam bulan ya, ada matahari kan jadi terang. Dia ingin menjadi matahari bagimu, iya. Dan ingin menjadi pelindung, melindungi ya, beruang ini ya kalau untuk yang disayangi. Kayak contohnya adalah anak ya, dia rela untuk bertarung atau apapun, dia ingin melindungi ya. Jadi sampai sini sih belum tentu asmara ya teman-teman. Nggak masuk 2. Saya ambil 1. Oke. Karena ternyata dia tidak menemukan kenyamanan ya selama jauh sama kalian, dan kalian adalah tempatnya yang nyaman, dan dia ingin kalian bisa menerima dia dengan keikhlasan dan dengan rasa nyaman. Kalau kalian merasa nggak nyaman, saya kira orang ini juga mungkin dengan berat hati akan pergi menjauhi kalian, karena dia lebih baik berkorban hati dan perasaan kalau kalian tidak menerima, daripada kalian menerima dia tapi dengan keberatan dan ketidakbahagiaan. Wah, sungguh mulia ya. Lah dulu apa yang dia lakukan? Kok sekarang mulia sekali? Begitu loh. Tuhan itu maha membolak-balikkan hati. Kita nggak pernah tahu. Loh. Ini snake ya. Dan di sini saya melihat dia tidak ingin melepaskan kalian lagi.
ingin membelit kalian. Ada di sini saya merasakan energi manipulatif. Dia tidak ingin kalian itu dengan orang lain, maunya sama dia, ya. Ada keserakan atau ingin mendominasi hati, pikiran, mungkin kehidupan kalian. Ada energi seperti itunya, ya. Ya mungkin ada energi negatifnya seperti itu, tapi positifnya adalah dia ingin melindungi, mencerahkan, ya kan, membuat kalian bahagia, ya. Tapi energi manipulatifnya masih ada, ya. Sekali lagi ada cerita-cerita cinta segitiga masuk ke dalam sini atau bersegi-segi, dan di sini akan ada pola yang berulang di mana ya akan ribet-ribet gitu lagi lah, gitu ya. Tapi di sini, apalagi yang sudah punya pasangan ya, seperti saya ini ada engagement ring, ya. Komitmen, mungkin bisa juga dengan janji-janji, aku akan kembali akan menikah, tapi belum tentu, kita nggak pernah tahu, ya. Kita nggak pernah tahu apakah yang akan terjadi di masa depan, ya. Pastinya nggak ada yang tahu, dan saya bukan peramal, ya. Salah channel kalau kalian ingin tahu hal masa depan, hal yang belum terjadi, jodoh maut rezeki, ya, yang wewenangnya Tuhan di channel ini, ya. Jadi kalau kalian pingin tahu itu, bukan di saya. Saya membatasi itu, oke? Oke, di sini Mountain. Teman-teman, sekali lagi ya, bagaimana perasaan dia kepadamu? Rupanya kalian sudah menghalangi, ya. Kayak tidak memberikan akses atau memberikan banyak halang rintang supaya dia tidak datang, ya. Dia baper nih, ya, dan dia bingung, tertutup, ya. Dia hanya bisa ngempet, menahan. Selama ini menahan dia, ya. Itu sih perasaannya. Kalau cinta kasih yang tulus nggak bisa, karena di sini ada snake, ya. Kecuali ini sama ini atau ini saja nggak ada. Saya bilang dia cinta, dia kasih sama kalian, ya. Tapi tidak sepenuhnya seperti itu, karena ada energi yang kurang baik. Snake ini adalah mungkin ular itu melilit dan meracuni. Mungkin masih kalau memang dia datang masih dengan membawa energi toksiknya masih ada. Toksisitasnya masih ada, gitu. Ya. Oke, kita lanjut untuk kita melihat ya. Maunya dia terus seperti apa, ya. Karena di sini kalau saya merasakan kalau memang toh kalian tidak menerima dia, dengan berat hati pun dia akan menjauh. Tapi saya kira tidak semudah itu, ya. Mungkin dia akan berproses atau mungkin dia akan berjuang lebih sampai kalian mau. Saya melihatnya seperti itu, ya. Tapi kita cek dari kartu ini. Apa sih mau dia? Apa sih mau dia sebenarnya mendekati kalian, ya? Kalau ini tadi yang melandasi dia kembali kepada kalian. Kalau ini kartu yang barusan adalah bagaimana sih sebenarnya perasaan dia atau energi dia kepada kalian. Seperti itu. Kayak penebusan ya. Ini masih deket-deket sama energi yang kemarin-kemarin. Saya yakin ya yang kemarin-kemarin beberapa hari ini ya, dalam minggu inilah ya, nonton saya. Ini masih nonton saya hari ini gitu loh. Ya, jadi ya deket-deket itu, apalagi yang resonate ya, akhirnya energi-energi itu aja berputar-putar di situ. Walaupun energi itu setiap hari, setiap saat, setiap detik mungkin bisa berubah ya. Tiba-tiba berubah juga bisa. Bagaimana? Apa maunya? Di sini oke. The Chariot. Pokoknya datang dulu. Datang dulu ya, fokus dengan penuh kekuatan, ngebut sampai ngepot-ngepot ya. Tahu ngepot ya? Ngepot itu apa ya? Sampai selip-selip gitu bannya. Sampai potang-panting datangnya dengan segala kekuatan dan niat untuk mendekati kalian ya. Niatnya apa? Maksudnya apa? Pokoknya datang dulu ya. Datang dulu. Nggak tahu nantinya. Pokoknya maju aja dulu ya. Ini, coba kita lihat lagi. Chariot itu. Kalian bisa zoom ya. Supaya kalian. Ini saking kesusunya pengen mendekati kalian. Five of Swords. Oke. Apa maunya? Di sini ada surrender itu menyerah.
ya. Tapi juga bisa adalah penyerahan diri, ya. Nyerah artinya dia menyerah dengan konflik batinnya yang ini, ya. Ada juga saya merasakan ingin notice eviction. Saya lihat mungkin ingin meluruskan konflik di antara kalian, ya. Mungkin ada permasalahan unfinished business yang dulu belum terselesaikan dengan benar. Dia ingin menjelaskan atau memberikan klarifikasi tentang permasalahan yang belum selesai sama kalian, ya, atau menegaskan sesuatu. Itu tujuannya datang, ya. Oke. Apa tujuan dia datang? Selain ingin melindungi dan lain sebagainya. Ada yang mencolok. Three of Swords, ya. Teman-teman, trauma sorrow. Oke. Dia ingin menunjukkan bahwa aku juga sakit dengan perpisahan ini. Luar biasa. Heart ache. Ya, heart ache. Jadi di sini itu hatinya sakit, dia ada trauma, dia kayak di titik terendah di dalam hidupnya karena mengingatmu. So deep ya. Deep banget ya. Tapi saya merasakan memang seperti itu ya. Apalagi kalau dia mengenang ya. Jadi dia sebenarnya sudah nggak tahan, sudah lama nahan untuk bisa segera ketemu kalian. Bisa untuk klarifikasi, minta maaf atau apapun. Karena di sini saya juga merasakan energi-energi konflik atau mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan ya. Coba lanjut ya. Oke, loh lah kok gini lagi. Teman-teman, orang ini playing the victim ya, traumatic events. Temenan beneran loh teman-teman ya, bahwa orang ini selama nggak sama kalian mungkin kayak orang stres ya tanpa kalian banget loh, nemen loh ini. Saat dia mulai bangkit, dia ingin segera ketemu kalian. Banget ya. Saya kok merasakan dia sering nangis ya. Kalian harus nonton loh ini. Kalau kalian nonton ini dan mungkin cocok sama kisah teman kalian ya, kalian bisa sharing ini. Share, video ini share. Ada share gitu ya, bagikan ke teman kalian. Mungkin dia membutuhkan ini. Ya. Coba kita lihat lagi, kurang satu ya. Oh jadi itu kan. Tadi kan saya pengen lihat ya apa sih sebenarnya yang terjadi. Nggak usah wes kan gitu ya tadi ya. Nggak usah wes. Gitu. Ternyata ini malah dikasih petunjuk. Kenapa dia ke kalian? Ternyata dia mengalami masa-masa sulit tanpa kalian. Kasihan Rek. Jangan kasihan Bunda, dia jahat. Ya wis ben, masa lalu, jangan menganggap masa lalu. Yang sekarang ya sekarang. Four of Wands. Oke. Di sini saya melihat ya apa yang ingin dia lakukan, apa yang tujuan dia ya, apa yang dia ingin dilakukan itu selain melindungi ya, ingin mencerahkan. Di sini ada celebration ya, ingin merayakan bahwa ingin kembali, ingin penyatuan lagi, ingin dekat lagi karena di sini ada community ya. Sekali lagi kalau kalian terhubung dengan mungkin orang masa lalu seperti saya bilang sebelumnya, kalian sudah pernah kenal seperti teman lama ya, teman kuliah atau apapun ya, teman masa kecil, teman kerja dulu atau mantan-mantan ya, mantannya dulu ya. Di sini unity ya sama community. Jadi ingin kumpul lagi, ingin bersama lagi, nggak mau terputus. Dan di sini Four of Wands itu lebih kepada hubungan yang stabil ya. Kalau memang kalian terhubung dengan seseorang, ini adalah pernikahan. Dia ingin membangkitkan lagi atau membangun lagi pernikahan ini ya, gitu ya. Kalau yang lainnya mungkin ya pokoknya bisa tersambung kembali, hubungannya stabil lagi. Ya, tujuannya untuk itu ya. Jadi tidak ingin hubungannya jadi berantakan karena saya merasakan di sini sayang sekali karena dia menyayangkan bahwa di masa lalu kalian kan pernah kenal gitu loh. Mungkin juga pernah dekat, mungkin juga teman dekat. Itu yang disayangkan ya. Jadi dan dia nggak mau terputus hanya karena mungkin ada permasalahan kemudian saling sama-sama menjauhi ya. Tapi memang di sini ada perasaan sakit hati ya. Mungkin dia juga pernah punya sakit hati atau mungkin lebih saya merasakannya adalah
hati yang terluka. Wah, kayak judul lagu ya. Coba saya lihat bottomnya, Knight of Coin ya. Oke. Memang ada beberapa yang mungkin minta bantuan ya, minta bantuan atau minta hal-hal yang sifatnya entah bantuan informasi atau support ya, untuk hal-hal yang sifatnya mungkin finansial ya. Bukan, tidak selalu pinjam duit, tidak selalu apa, tapi mungkin cerita ya, mungkin support lah, sharing, mungkin seperti itu. Jadi ya hanya itu sih maksudnya dia. Apakah hal yang seperti ini perlu dipermasalahkan? Saya kira tidak ya. Kalau dari saya, saran dari saya, ya terima saja. Terlepas dia tuh pernah punya salah, kita nggak perlu balas dendam. Biarlah itu tugas semesta untuk memberikan judge atau memberikan hukuman untuk orang-orang yang mendolimi orang lain, yang pernah jahat. Biarlah kita sebisa mungkin ya diusahakan ya, walaupun pernah disalahin ya, dimaafkan saja. Supaya apa? Hidup kita yang berkah ya. Kalau dia dimaafin sekalipun, dia berkah nggak berkah sebenarnya itu sudah urusannya sama semesta. Tapi yang pasti dan saya yakin kalau kita ya memberikan kebaikan kepada orang lain akan kembali kepada kita itu berlipat ganda. Jadi nggak ada salahnya memaafkan orang. Kalaupun ya memang tidak bisa memaafkan, minimal perlakukan dia dengan baik. Ya itu. Tidak usah dibalas, tidak usah disyukurin. Itu aja. Itu kalau dari saya. Tapi kata semesta terserah, nanti kita lihat. Tapi gini teman-teman, kalau memang energi dia atau dia secara nyata kalian sudah nggak mau dan dirasa kalau kehadiran orang ini kembali ke dalam kehidupan kalian itu mengganggu ya, atau mungkin kalian tidak menginginkan, ya berarti nggak usah. Tapi harus tegas ya. Tegas bukan berarti kejam atau mungkin dengan cara yang tidak baik. Sampaikan dengan cara yang baik. Kemudian jangan sampai menyakiti. Itu aja sih, walaupun kalian mungkin pernah, kalau kalian pernah sakit ya, kalaupun kalian belum siap untuk bisa bersikap baik, mending ditunda dulu ya, sampai energi kalian bisa positif, bisa menyampaikan dengan cara yang elegan mungkin ya, dengan lisan yang baik, dengan cara-cara yang baik, supaya tidak menimbulkan apa ya, kayak seperti menanamkan karma-karma buruk lagi untuk kalian soalnya ya. Kalau dia ya biarin, mau buruk mau baik ya urusannya dewi-dewi, seperti itu ya. Oke, itu dari saya. Tapi coba kita lihat untuk yang dari semesta. Pesannya apa ya? Pesannya apa? Oke, kita lihat pesan semestanya. Pesan semestanya apa? Pesan semesta. Untuk kalian semuanya yang resonate nggak resonate nggak ada masalah, bisa kalian ambil pesan semesta ini sebagai motivasi positif, wacana positif ya, bisa mendamaikan hati, amin ya. Coba saya mau lihat pesan semesta untuk kalian semuanya yang nonton ini. New love. Loh, embrace an opportunity for in love your work, prospect or for spiritual growth. Jadi, spiritual growth, perkembangan jiwa, kedewasaan berpikir, ya, jiwa yang terbangkitkan, yang menjadi lebih positif. Gini, jadi kalau memang seperti saya bilang barusan, kalau nggak siap nggak usah. Kalian tumbuhkan dulu secara jiwa kalian bisa positif dulu supaya bisa menyikapi. Kalau memang belum siap, contohnya masih marah, masih mangkel ya, masih rapuh, ya jangan, mending nggak usah. Kuatkan dulu, baru bisa menyikapi ya, merespon. Ya. Kalau memang belum, mending jangan ya. New love di sini bisa saya artikan kasih yang baru. Saya nggak mau bilang cinta love, tapi kasih. Orang kalau kasih ya, apalagi di sini kasih baru. Sebenarnya opportunity ini adalah kesempatan ya. Mungkin bisa diartikan. Kasihlah kesempatan ya. Toh kalau orang kasih itu nggak mesti lope-lope, ya kan?
Gak mesti love-lovean, gak mesti cinta-cintaan. Kasih kepada sesama, kasih kepada hewan peliharaan, kasih kepada orang tua, kepada anak, kepada siapapun ya. Jadi kasih itu kasih aja kesempatan untuk dia ya. Mungkin dia ingin memperbaiki sikap, jangan di-cut gitu, jangan. Kalau memang kalian memang nggak mau atau nggak siap, sampaikan dengan baik. Mungkin saya belum bisa karena mungkin saya masih ada luka batin atau apapun, tapi dengan cara yang elok ya, yang educated atau yang nggak norak lah ya. Kalau semakin kalian menyikapinya dengan cara-cara yang ekstrim ya, brutal ya, yang nggak bagus ya, menjatuhkan kalian sendiri. Sayang dong ya. Jadi kasih kesempatan boleh. Kalau nggak kasih kesempatan, sampaikan dengan jelas. Jangan ngambang ya. Nanti jatuhnya seperti kalian jadi seseorang yang PHP-an ya. Atau kalian kalau masih gampang ya tetapkan dulu. Kuatkan dulu kakinya baru melangkah ya. Di sini, do something for someone, give your attention to another ya. Jadi kasih attention ya, kasih perhatian, kasih kesempatan dan lakukan sesuatu. Maksudnya jangan terus emoh-emoh tanpa penjelasan ya. Sampaikan supaya kalian itu apa ya? Enggak laki enggak perempuan. Itu bukan orang yang apa ya? Yang norak, orang yang elegan ya. Sampaikan, mohon maaf, kamu dulu pernah menyakitiku. Seumpamanya ini contoh ya. Sekarang saya belum sembuh luka yang kau buat ya. Biarkanlah saya menyembuhkan luka. Kalau memang semesta mengizinkan, mungkin kita akan ketemu. Itu kan lebih elok ya teman-teman ya. Daripada kamu jahanam. Nggak boleh ya ngomong gitu ya. Jahat ya. Nggak usah ora sudi lagi gitu ya. Nggak mau lagi. Nggak usah lah. Ya nggak usah ya. Dan lakukan sesuatu itu yang tapi bukan berarti kalian ngilang aja ya. Itu juga seperti mohon maaf, bukan saya bilang pribadi yang seperti itu adalah pengecut, tapi sebaiknya ya hadapi ya. Kalau orang yang lari begitu saja ya, pokoknya tutup pintu gitu. Saya kira adalah bukan orang yang apa ya? Katanya orang Jawa itu tatak, nggak berani menghadapi kenyataan. Ya. Kenapa harus seperti itu? Ya. Sampaikan, aku sudah nggak mau lagi, mohon maaf ya, nggak apa-apa ya, tapi jelas dengan cara yang baik. Satu lagi ya, oke? Spend quality time together. Jadi gini teman-teman, kalau kalian yang masih mau ketemu sama dia, mau memberikan kesempatan, kalau mau ya ketemu, ya kalau pas ketemu, buatlah pertemuan itu menjadi berkualitas dalam artian bisa tersampaikan. Ya, mungkin yang kalian ingin menyampaikan hal-hal baik tadi ya, maksud kalian atau mungkin isi hati kalian, monggo deep talking ya. Deep talking apa? Dalam ngomong, maksudnya ngomong yang dalam-dalam, maksudnya ngomong yang detail. Listen and talk to each other ya. Jadi di sini itu kalau orang komunikasi yang benar itu bisa mau mendengarkan orang lain ya dan mau menyampaikan ya dengan cara yang baik. Intinya adalah komunikasi yang baik. Kalau kalian ketemu, bisa ketemuan. Atau kalau kalian mau ketemu. Kalau nggak mau, gak popo. Ya. Mungkin belum. Mungkin suatu saat nanti. Gitu. Jadi gini, seperti yang saya bilang barusan, saya tekankan lagi. Kuatkan kakinya baru melangkah. Ya. Kuatkan energi kalian, punya prinsip, punya ketegasan, baru bisa melangkah atau menemui atau mungkin mengklarifikasi apapun ya dengan si dia ini. Kalau masih goyang jangan ya. Sudah jalannya masih sempoyo kan nanti ini wah bisa gulung-gulung ya, gelundung nanti. Gelundung. Gelundung itu apa bahasa terguling. Ya semacam itu ya. Semacam itu bahasa Indonesianya. Terguling, terjungkal, terjerembab. Jangan ya. Jadi kuatkan dulu kakinya. Ya. Supaya bisa berdiri tegak gitu. Kalau memang masih mangkel, kuatkan dulu hatinya supaya lisan yang keluar itu baik. Paham? Saya kira itu saja teman-teman. Semoga bacaan ini kalian bisa mengambil manfaat positifnya supaya saya nggak sia-sia bacain. Dan memang dalam setiap video saya ingin membagikan energi positif, bukan ramalan ya, bukan. Tarot bagi saya adalah media untuk
berbagi kebaikan, ya. Bukan untuk hal-hal yang halu atau yang nggak masuk akal, ya. Kita harus punya prinsip bahwa hal-hal ada yang mana wewenangnya manusia, ranahnya manusia, ada yang ranahnya Tuhan, ranahnya semesta yang bukan yang manusia sebenarnya nggak boleh ikut campur, mutlak hukumnya, ya. Itu sih, ya. Semoga bermanfaat, jadi berkah untuk kalian, berkah untuk saya yang bacakan. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lain, dan kalau kalian suka dengan bacaan saya, jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.